Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وكهرمتي. قال الشيخ عبد الله بن إبراهيم البخاري حفظه الله: وأول من ابتدع بدعة التعطيل هو الجعد ابن درهم ويحمل وزرها ووزر من تبعه إلى يوم الدين ثم تلقاها عنه الجهم بن صفوان. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah bahwa awal pertama orang yang mengada-adakan bid'atut ta'til, bid'ah penolakan sifat, adalah Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham adalah seorang yang sesat, berpemikiran sesat. Dalam takdir dia menolak takdir, dalam asma dan sifat dia menolak asma dan sifat, sehingga Khalid al-Qusari menyembelihnya sebagai hukuman bagi dia terhadap kekafirannya di hari raya Idul Adha, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum wa inni mudahhin bi Ja'ad ibn Dirham." Khalid al-Qusari rahimahullah, gubernurnya ketika itu menyatakan, silahkan kalian sembelih sembelihan kalian, semoga Allah menerima sembelihan kurban kalian. Aku akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Maka dia turun dari mimbarnya dan dia sembelih Ja'ad ibn Dirham. Karena kafir, menolak takdir, menolak rukun dari rukun-rukun Islam, rukun iman, mengingkari semua sifat-sifat, dan dia berkata dengan kalimat yang masyhurah, disebutkan dua, walaupun masih banyak lagi kekufuran dia. Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham karena dia menolak bahwasanya Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan menolak, tidak menerima bahwa Allah berbicara kepada Musa. Yang disebutkan dua perkara. Pertama, karena dia menolak ayat yang menyatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Ditolak oleh dia. Yang kedua, menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa alaihi salam. Tentunya masih banyak lagi kekufuran Ja'ad bin Dirham, maka Khalid al-Qusari rahimahullah menyatakan inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham.
aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham memiliki murid dan mewariskan kesesatannya kepada muridnya, yaitu Jahm ibn Safwan. Talaqqaha anhu al-Jahm ibn Safwan. Diterima pemikiran sesat itu dari gurunya oleh Jahm ibn Safwan. Wa ilaihi tunsabul Jahmiyah. Dan kepada orang inilah dinisbatkan aliran Jahmiyah, kepada Jahm ibn Safwan at-Turmudi. Turmudi karena daerahnya daerah Turmud, maka dikatakan Turmudi. Jahm bin Safwan jahilun. Dia hanya menerima apa kata Ja'ad bin Dirham karena menurut dia cocok dengan hawa nafsunya, cocok dengan pikirannya. Ketika ditanya oleh orang asing tentang bagaimana Tuhanmu, kayak apa Tuhanmu, Jahm bin Safwan tidak bisa menjawab. Tetapi musibah di atas musibah, di samping musibah kebodohannya, ada satu lagi musibah di atasnya, yaitu musibah kesombongan. Tidak mau menyatakan saya tidak tahu. Tidak mau menyatakan saya tidak ngerti. Tanyakan pada ulama Anda. Maka dia memaksakan diri untuk menjawab. Dia berpikir. Fakkar wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Dia berpikir dan menentukan, akhirnya celakalah apa yang dia tentukan. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celaka apa yang dia tentukan. Dia berkata dengan kalimat yang mengerikan. Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah bersama setiap sesuatu dan di setiap sesuatu. Kemudian berkembang pemikirannya persis seperti pemikiran Ja'ad bin Dirham, karena memang dia termasuk murid yang menerima pemikiran sesat dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Wa hadzal Jahm yaz'um anna al-iman huwa al-ma'rifah faqat. Jahm bin Safwan mengaku-ngaku bahwa yang namanya iman hanya kenal saja. Siapa yang kenal Allah, dia mukmin. Bayangkan, Murji'ah yang paling ekstrim. Dalam masalah takdir, dia Qadariyah. Dalam masalah iman, dia Murji'ah. Dalam masalah asma dan sifat, dia Mu'attilah. Ini Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Dalam masalah takdir, dia Qadariyah, menolak takdir. Dalam masalah sifat, dia Mu'attilah, penolak sifat. Dan dalam masalah iman, dia Murji'ah yang paling ekstrim. Murji'ah yang paling ekstrim menyatakan al-iman huwal ma'rifatu faqat. Yang namanya iman hanya mengenali. Siapa yang kenal Allah, dia mukmin. Wal kufru huwal jahlu bihi. Maka kekafiran menurut dia adalah siapa yang tidak kenal Allah, maka kafir. Yang kenal Allah, mukmin. Wa yazum aidan anna al-jannah wan nar tazidani wa tafniyan. Termasuk kekufuran Jahm bin Safwan menganggap surga dan neraka itu akan berakhir. Berapa kali disebutkan dalam Quran dan Sunnah, khalidina fiha, fin nari khalidina fiha, fi jahannam khalidina fiha. Neraka kekal di dalamnya. Lalu dia mengingkari seluruh ayat itu dan menyatakan bahwa surga dan neraka tasniyan, akan fana, tidak kekal. Ma'ama sabaqa min nafihi asma Allah. Bersama dengan kesesatan dia menolak seluruh nama-nama Allah dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah qadar, qala bil jabr fi babil qadar wa nahu dzalika min al maqalatil fasidah. Dalam masalah takdir, dia bertentangan secara ekstrim dengan gurunya. Ja'ad bin Dirham Qadariyah, Jahm bin Safwan Jabriyah. Tadi saya sebutkan Jahm bin Safwan, yang saya maksud adalah Ja'ad bin Dirham. Jahm bin Dirham Qadariyah. Sampai ketika dia dipenggalnya karena dia menyatakan Allah qadar, tidak ada takdir. Sampai ketika dia sudah dipotong tangannya, hukuman pertama, barangkali dia mau masih taubat atau masih mau taubat. Tetap sampai ada orang yang melewati rumahnya, dia dalam keadaan duduk, tangannya dipenuhi lalat potongannya. Dia berkata pada orang yang lewat, apakah kalian tak tahu, kalian yakin bahwa ini takdir Allah? Apakah mungkin Allah menakdirkan kekejaman seperti ini dan kedoliman seperti ini? Artinya dia mengingkari takdir. Ketika dilaporkan kepada gubernurnya Khalid Al-Qusari yang dekat dengan para ulama, maka dia menyatakan berarti dia orang yang sudah tidak bisa diminta taubat. Maka dhahayakum fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham. Silakan sembelih-sembelihan kalian, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham.
Tetapi Jahm bin Safwan dalam permasalahan penolakan sifat muridnya Jahm. Tetapi dalam masalah qadar dia sebaliknya, bahwa semuanya ditakdirkan oleh Allah. Dua-duanya sesat, dua-duanya kufur. Menolak takdir kufur, Jabriyah juga kufur. Apa aliran Jabriyah? Jabriyah itu menyatakan semua perbuatan kita baik dan buruk itu perbuatan Allah. Maka kita tidak perlu mencerca yang buruk dan tidak perlu memuji yang baik. Semuanya takdir dari Allah Taala dan kita tidak salah. Kita hanya menjalankan takdir. Orang kafir sekafir-kafirnya dia tidak salah karena kafirnya takdir dari Allah. Orang yang mukmin semukmin-mukminnya setinggi-tinggi iman dikatakan dia juga nggak perlu dipuji. Itu juga karena takdir saja. Ini kata para ulama lebih kafir daripada Qadariyah. Lebih sesat daripada Qadariyah. Wa nahu dzalika min al-maqalat al-fasidah al-batilah. Dan lain-lainnya dari pemikiran sesat, ucapan-ucapan batil dari Jahm bin Safwan. Ad-dallah al-mudillah, yang sesat dan menyesatkan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiyah. Wa yuqal, dan dikatakan pula masih ada lagi di atasnya Ja'ad bin Dirham. Inna Ja'ad akhadaha min Aban ibn Sam'an. Ja'ad bin Dirham mengambil dari Aban ibn Sam'an. Wa akhadaha Aban min Talut ibni ukhti Labid bin al-Asam. Mengambil dari Talut, dia anak saudara perempuannya Labid bin al-Asam. Ja'ad bin Dirham mengambil dari Aban bin Sam'an, Aban bin Sam'an mengambil dari Talut, ponakannya Labid bin al-Asam. Tahu Labid bin al-Asam? Tukang sihir Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Alaq dan An-Nas. Disebutkan sebab nuzulnya dalam riwayat yang sahih, turun malaikat Jibril dan menyatakan engkau disihir oleh Labid bin al-Asam bil mis wal musafah. Engkau disihir oleh Labid bin al-Asam dengan mis wal musafah, dengan mengambil rontokan-rontokan rambut yang disebabkan karena sihir. Yahudi alladhi sahara Rasulullah SAW. Berarti Talut ponakannya tukang sihir Yahudi yang musuh Rasulullah SAW. Akhadha min khalihi, sedangkan Talut mengambil dari bibinya, saudara ibunya, yaitu Labid ibn al-A'sam. Jadi ujung-ujungnya ternyata seorang Yahudi tukang sihir lagi, Labid ibn al-A'sam. Fahadhihi hiya sulalatu hadhihi al-bid'ah. Inilah silsilah kekufuran dan kebid'ahan. Dari Jahm bin Safwan ternyata mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ternyata mengambil dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil dari Talut. Talut mengambil dari Labid ibn al-A'sam as-sahir al-Yahud. Fahadhihi hiya sulalatu hadhihi al-bid'ah. Wa hadha huwa asluha, dan itulah memang asal muasalnya pemikiran sesat tersebut. Yang kemudian dari Jahm bin Safwan diambil oleh Mu'tazilah. Dan dari Mu'tazilah diambil dalam bentuk lain oleh Asy'ariyah. Dan kadang-kadang yang samar-samar ini, bahkan bukan kadang-kadang, sering kali yang samar-samar lebih berbahaya dari yang terang-terangan. Kalau datang kepada kalian menyatakan Allah tidak begini, Allah tidak begitu, kalian akan menolak. Ini orang aliran apa? Nggak laku di pasaran. Muslimin serendah-rendah keislaman mereka mengimani bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau tiba-tiba datang seorang Allah tidak Maha mendengar, tidak Maha melihat, Allah tidak pandai, tidak bodoh, Allah tidak tinggi, tidak rendah, Allah tidak mendengar, tidak tuli, apa kira-kira? Muslimin akan menolak. Tapi kalau yang datang adalah Asy'ariyah, atau lebih tepatnya Kullabiyah, Mu'tazilah Banci ini, mengatakan dengan kalimat, kami beriman, percaya apa yang ada dalam Quran, bahwa Allah memiliki sifat mahabbah. Tapi maksudnya mahabbah itu iradah. Kita juga percaya, beriman dengan sifat ghadibah. Tapi ghadab itu maksudnya adalah iradah. Saya beriman bahwa Allah itu alal arsy istawa. Tapi maksudnya istawa itu istaulah. Kira-kira mana yang lebih membuat fitnah? Yang jelas kuburnya tadi, apa yang samar-samar ini? Ini lebih berbahaya, lebih menipu, lebih membuat kaum muslimin bingung daripada yang tadi.
daripada yang terang-terangan. Yang terang-terangan lebih jelas. Orang tidak banyak tertipu. Tetapi yang samar-samar inilah yang mengerikan, yang banyak menipu kaum muslimin. Idzan, faluzumu jaddati ahli sunnah fi al-khair kulli. Kalau begitu, berpegang dengan jalannya ahli sunnah, jalannya para imam ahli sunnah, itu fil khair katsir, fil khair kulli. Padanya ada kebaikan secara keseluruhan. Seluruh kebaikan ada pada mereka, para salafus saleh. Qala al-Imam al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i rahimahullah, al-ilmu ma jaa'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ilmu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ilmu adalah apa yang dibawa oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Apa yang tidak datang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Lihat ucapan yang mewakili ucapan seluruh para imam ahli sunnah. Yang namanya ilmu qala Allah qala Rasul, ucapan Allah dan ucapan Rasul yang dibawa oleh para sahabat Nabi dari Rasulullah SAW. Maka apa yang tidak dibawa oleh mereka, apa yang bukan dari mereka, maka bukan ilmu. Kalau bukan ilmu, ya kesesatan. Famadza ba'da al-haqqi illa dhalal. Apa setelah kebenaran kecuali kesesatan? Famadza ba'da al-haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran enggak ada lain kecuali kesesatan. Sebagaimana diucapkan pula oleh Ibnu Jubair rahimahullah, "Ma la ya'rifu al-badriyun laysa min ad-din." Apa yang tidak dikenal oleh ahli Badr bukan dari agama. Baik, kita tanyakan pemikiran Asy'ariyah, apakah ada dari sahabat? Tidak ada. Yang mengatakan tangan maksudnya kekuasaan, istawa maksudnya istaula, marah, benci maksudnya iradah. Apa ada dari para sahabat? Tidak ada. Maka kita pertanyakan pada mereka, antum a'lamu? Apakah kalian yang lebih tahu atau mereka yang lebih tahu? Apakah kalian lebih alim atau para sahabat yang lebih alim? Kalau kalian mengaku-ngaku Asy'ariyah, kita katakan Asy'ari sendiri rahimahullah sudah taubat. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni kesalahannya, telah menyatakan di buku terakhirnya dengan kalimat, bahkan dengan judul bab, ada satu bab khusus, bab hadhihi hikayah jumlati qauli ashabil hadis wa ahlus sunnah. Bab tentang ucapan-ucapan para ashabul hadis dan para ahlus sunnah. Siapa ashabul hadis? Mereka ahlus sunnah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dia kembali kepada pemahaman salaf. Itu baru judul babnya. Di dalam babnya berkata dia dalam kitabnya yang berjudul Maqalat al-Islamiyyin, hadhihi jumlatu ma ya'muruna bihi wa yasta'milunahu wa yarawnahu. Ini bab ini adalah kalimat-kalimat yang mereka para ashabul hadis, para ahlu sunnah, ini para salaf dan mengikut-mengikutnya, yang mereka ya'muruna bihi, yang mereka perintahkan, wa yasta'milunahu, yang mereka pakai, wa yarawnahu, yang merupakan pendapat yang mereka pegang. Wa bikulli ma dzakarna min qawlihim naqulu bihi. Dan dengan seluruh apa yang mereka katakan, kami juga mengatakan. Ini imam. Setelah di akhirnya kita katakan imam kalau mereka mau mengikutinya. Adapun ketika dia masa kullabiyah, itu masa ketergelinciran beliau. Masa ketergelinciran beliau. Masa dia terpleset. Kenapa? Kalau guru kita terpleset kok kita ikut jatuh? Jangan. Kita tolong beliau, kita angkat beliau, kita dirikan beliau, kita ajak berjalan kembali. Jangan ketika gurunya tergelincir, ikut pokoknya apa kata guru saya. Ini namanya taklid a'ma, taklid buta. Tidak diajarkan la fil Quran wala fil sunnah untuk kita taklid pada seorang pun. Jangan menyatakan seperti ucapan jahiliyah. Ana minal ghaziyah. Idza ghawat ghawaina wa idza sada sadaina. Aku tidak lain kecuali dari suku Ghaziyah. Mereka lurus, saya lurus. Mereka bengkok, saya pun bengkok. Mereka menyimpang, saya menyimpang.
Kalau mereka mengikuti hidayah, saya juga mengikuti hidayah. Ini ucapan jahiliyah. Tidak lain aku kecuali dari suku fulan. Suku fulan ngikut, saya ngikut. Suku fulan menyimpang, saya menyimpang. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Maka jangan mengikuti kesalahan Abul Hasan al-Asy'ari. Dengarkan ucapan terakhir beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kata dia, wa nahnu naqulu wa ilaihi nadhhab. Kami mengatakan seperti apa yang salaf katakan dan kami bermazhab seperti mazhab mereka para salaf. Wa ma taufiquna illallah illa billah, dan tidaklah taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rinciannya beliau katakan dalam kitab yang sama dan juga dalam kitab Al-Ibanah. Di antaranya kalimat pengingkaran bahwasanya siapa yang menafsirkan istawa dengan istila, maka itu adalah tafsiran yang batil. Kata beliau, wa qarraru annahu madhhab al-Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Haruriyah. Kata Abul Hasan al-Asy'ari bahwa siapa yang mengartikan istiwa dengan istaula, maka dia adalah Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Jadi siapa yang menyatakan bahwa Asy'ariyah sekarang ini Mu'tazilah? Abul Hasan al-Asy'ari sendiri. Lihat ucapannya. Dalam buku beliau, masih buku yang sama, Maqalatul Islamiyyin oleh Abul Hasan al-Asy'ari, halaman 353. Maqalatul Islamiyyin, tulisan beliau, di halaman 333, beliau menolak dengan tegas siapa yang menafsirkan istawa dengan istaula, maka dia Mu'tazilah, maka dia Jahmiyah, dan dia disebut Haruriyah. Ternyata Khawarij juga berpemikiran dengan pemikiran yang sama. Haruriyah, Khawarij. Ini ucapan Abul Hasan al-Asy'ari. Maka tidak salah kalau saya katakan bahwa mereka Asy'ariyah yang sekarang itu sungguhnya Mu'tazilah. Hanya saja Mu'tazilah banci, tidak mau terang-terangan saya Mu'tazilah, mengaku Asy'ariyah, bahkan mengaku ahli sunnah. Kami ahli sunnah. Selesai pembahasan masalah Mu'tazilah banci dengan membaca kitab Ushul I'tiqad atau Ushul Sunnah oleh Imam Humaydi Asy-Syafi'i, yang sesungguhnya seangkatan dengan Syafi'i. Syafi'i mengambil dari Humaydi dan Humaydi mengambil juga dari Syafi'i. Saling mengambil antara beliau dan beliau rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Pembahasan berikutnya, qala Humaydi rahimahullah, wa alla naqul kama qalatil khawarij min ashabi kabirat man asaba kabiratan faqad kafar. Dan kita tidak mengatakan seperti ucapan Khawarij, man asaba kabiratan faqad kafar, siapa yang terjatuh dalam dosa besar maka dia kafir. Wala nukafir bi syai'in min adz-dzunub, dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dengan dosa-dosa. Ini ucapan simpel, ucapan ringkas dari Imam Humaydi yang mewakili ucapan ahli sunnah seluruhnya. Tidak ada khilaf padanya. Tidak ada perselisihan di kalangan imam-imam dan para ulama ahli sunnah. Bahwa kita ahli sunnah tidak mengatakan seperti ucapan Khawarij, bahwa siapa yang terjatuh dalam dosa besar maka dia kafir. Dan kita tidak mengkafirkan seseorang dengan dosa-dosa. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari, hafizahullah. Hal 'atafun 'ala ma sabaq. Ini juga masih mengikut pada apa yang sebelumnya. Anna min usuli ahli sunnah mukhalafatul khawarij fi maqalatihim wa i'tiqadatihim. Bahwasanya di antara usul ahli sunnah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah adalah tidak menyerupai khawarij atau menyelisihi khawarij dalam ucapan mereka, dalam keyakinan mereka. Hadhihi mas'alah a'ni at-tanbih ala i'tiqadil khawarij muhimmatun. Kata pensyarah, permasalahan ini yang dibawakan oleh imam ini prinsip penting, muhimmatun azimah, penting dan sangat besar. Nabahal Imam al-Humaydi alaiha, Imam al-Humaydi memperingatkan masalah ini, li khatari hadhihi al-firqati ad-dallah al-mudillah al-halikah al-muhlikah. Beliau memperingatkan bahaya pemikiran Khawarij, kelompok ini, karena kelompok ini kelompok yang sesat, menyesatkan, binasa dan membinasakan. Wal yubayyin lak anna min usul ahli sunnah wal jamaah mukhalafat i'tiqadi hadhihi al-firqah al-halikah
al-zalim li nafsiha wa li ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam muhaddaran iyyaka min al-wuqu' aw al-insiyaq fi an taqul aw tatalabbat bi ba'd maqalati aw fikr al-khawarij al-mariqin. Dan untuk diterangkan kepadamu supaya jelas bahwa di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah tidak sama dan harus menyelisihi keyakinan firqah yang binasa, yang zalim, yang sesat, yang zalim ahli nafsiha, yang zalim pada diri mereka sendiri, dan zalim pula kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini muhadhiran iya, ini peringatan kepadamu wahai para pembaca, peringatan kepada kita semua kaum muslimin, agar jangan sampai terjerumus atau terbawa dengan fitnah-fitnah mereka dan ucapan-ucapan syubhat mereka. Jangan sampai tersamar dengan ucapan-ucapan mereka, pemikiran-pemikiran mereka, al-mariqin, orang yang dijuluki atau kelompok yang dijuluki al-mariqin. Kenapa dijuluki al-mariqin? Karena Rasulullah SAW menyatakan yamruqu minad dini kama yamruqu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yamruq minad din. Oleh karena itu dijuluki Khawarij dengan al-mariqin. Al-mariqin orang-orang yang keluar dari agama. Keluar dalam artian menyimpang, sesat. Keluar dalam artian mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip ahli sunnah, prinsip-prinsip agama. Wal kalam an hadhil mas'alah min wujuh, dan seperti biasanya kita bahas dari beberapa sisi. Beliau penulis hafizahullah, Masya Allah, menyampaikan syarahnya dengan sistematis. Kata beliau, al-kalam min hadhil mas'alah min wujuhin. Kita akan membahas masalah ini dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama. Al-khawarij ayuhal ikhwah firqatun kama qult dhalatun mudillatun halikatun muhlikatun mariqatun kharijatun anis sunnah. Khawarij ada satu kelompok, sebagaimana saya katakan tadi, sesat dan menyesatkan, binasa dan membinasakan, keluar dari agama ini dan keluar dari sunnah, keluar dari prinsip-prinsip agama, keluar dari sunnah wal jamaah, khatiratun, dan sangat berbahaya. Aliran yang tadi kita sindir, kita singgung, tersebutkan kesesatannya, aliran kullabiyah yang mengatasnamakan Asy'ariyah. Dia katakan besar dan berbahaya karena masalahnya masalah penting, yaitu masalah sifat-sifat Allah SWT. Adapun Khawarij dikatakan perkara yang juga berbahaya dari sisi lain, yaitu dari sisi kaitannya dengan darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Yang Rasulullah SAW menggambarkan betapa terjaganya darah kaum muslimin sampai di akhir hidup beliau ketika khutbah terakhir dalam hajjatul wada, Rasulullah SAW memperingatkan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian jangan menjadi seperti orang kafir terdahulu, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Diperingatkan jangan mengikuti sifat orang-orang kafir, yaitu memenggal leher atau membunuh saudaranya sendiri. Khawarij terjerumus di dalamnya, menghalalkan darah kaum muslimin. Rasulullah SAW menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian suci, terjaga. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Yaitu bulan suci Dzulhijjah, di tempat yang suci, yaitu di Al-Haram, di daerah Haram. Dan di negeri yang suci, negeri Mekah. Hari yang suci, di bulan yang suci, di negeri yang suci. Kata Nabi, darah kalian terjaga suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti Khawarij sangat mengerikan karena dia melanggar kesucian darah kaum muslimin. Seperti bahkan lebih ketika dia menjatuhkan, mencemari kesucian Ka'bah, kesucian Haram, kesucian bulan Dzulhijjah, kesucian hari Arafah. Karena Nabi menyatakan seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti siapa yang menumpahkan darah kaum muslimin, maka berarti dia seperti menjatuhkan kehormatan Haram, menjatuhkan kehormatan Dzulhijjah, menjatuhkan kehormatan hari Arafah.
Maka dikatakan khatiratun khatiratun. Khatiratun fi afkariha wa khatiratun fi af'aliha. Bahaya pemikirannya dan bahaya pula perbuatannya. Tastabihud dima, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ala i'tiqadin fasidah, dengan keyakinan yang fasid, keyakinan yang rusak bahwa mereka kafir, kufar, halal darahnya. Wa nihlatin batilah, karena aliran pemikiran yang batil. Baik, wa likulli qaumin warid. Lihat catatan dari penulis. Kalau penulis adalah ulama di zaman kita, Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, maka beliau menyaksikan kenyataan khawarij gaya baru hari ini. Kata beliau, wa likulli qaumin warid. Setiap kaum-kaum sesat itu punya ahli waris, punya pelanjut, punya penerus. Wa la naqulu nahnu natakallam an firaqin qad madat wa intahat. Kita tidak berbicara tentang satu kaum yang sudah lewat masanya. Kita tidak berbicara tentang satu kaum yang sudah lewat dan sudah habis. Tidak. Kita berbicara tentang kaum yang tetap masih ada hari ini, masih berlanjut kesesatannya. Ini sengaja atau tidak sengaja menyinggung ucapan tokoh hizbi besar hari ini, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq dengan kejinya, dengan kotornya mulut dia, menyatakan tidak lain ulama sekarang ini kecuali taburul muhannatin, kecuali barisan para mumi, mayat-mayat yang diawetkan. Mereka hidup di zaman kita, tapi pikiran mereka kuno, berbicara tentang masa lalu yang sudah lewat. Khawarij qad intahat, Mu'tazilah qad intahat, Jahmiyah qad intahat. Ini makna ucapan beliau. Ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq yang katanya salafi, katanya ahli sunnah, dilulukan sebagai tokoh ahli sunnah. La wallah, dia hizbi, mubtadi', ahli bid'ah. Kenapa dia kok menuduh dengan kotor para ulama, dikatakan sebagai barisan para mumi? Karena menganggap berbicara tentang masa lalu. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, kata dia, innaha ulah qad intahat. Semua itu sudah lewat masanya. Masa lalu, zaman dulu, zaman sekarang ada kebid'ahan lain. Kebid'ahan politik, sia-sia, kebid'ahan ini, kebid'ahan, dia sebutkan kebid'ahan yang dia anggap baru. Alhamdulillah, para ulama jeli. Ini orang bukan hanya mencerca ulama. Mencerca ulama itu satu permasalahan, satu kesalahan besar. Tapi ada satu lagi di balik cercaannya. Apa itu? Pemahaman bahwa masalah Khawarij sudah selesai, masalah Jahmiyah sudah selesai, masalah Mu'tazilah sudah selesai. Kalau Allah, tidak demi Allah. Apa kata beliau? Nahnu la naqul natakallam an firaqin qad madat wa intahat. Kita tidak berbicara tentang kaum yang sudah lewat, sudah habis. Tidak. Likulli qaumin waris. Setiap kelompok sesat ada ahli warisnya. Fahum lahum ajnabun. Maka mereka Khawarij punya ekor di belakangnya, masih bersambung sampai hari ini. Walil mu'attilati adnab. Para penolak-penolak sifat punya ekor di belakangnya. Walil mu'tazilati adnab. Dan Mu'tazilah juga punya ekor di belakangnya. Wali ghairihi minad dhullal, dan lain-lainnya dari kelompok-kelompok sesat. Wal firaqil halikah, dan firqah-firqah yang binasa. Aznabun, mereka semua memiliki ekor di belakangnya, masih bersambung terus sampai hari ini. Wa ma yu'ayishuhun nas al-yawm min fitnin huna wa huna. Apa yang dialami oleh manusia hari ini dari fitnah-fitnah di sana dan di sini. Wa fi'alin min af'ali haula, dan perbuatan dari perbuatan-perbuatan mereka di sana sini di seluruh penjuru dunia, dari perbuatan-perbuatan Khawarij. Cukup. Itu illa khairu dalil. Itu tidak lain kecuali sebaik-baik bukti kalau Khawarij masih ada. Tapi kita tanya sekarang, apakah terjadi kaum muslimin membunuh kaum muslimin? Terjadi. Apakah terjadi kaum muslimin membantai kaum muslimin? Terjadi. Apakah terjadi kelompok kecil kaum muslimin dikeroyok dengan 7 pasukan kaum muslimin? Terjadi di Afghanistan.
kaum muslimin yang dianggap sebagai ahli sunnah dianggap oleh mereka Wahabi. Dan dianggap oleh mereka memecah belah umat, dan mereka menyerang rame-rame dengan senjata. Dan termasuk pimpinannya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dibunuh oleh mereka wartawan majalah Bunyanul Marsus. Dari golongan haula'il khawarij. Khawarij masa kini, khawarij gaya baru. Kenapa saya katakan gaya baru? Karena yang lama lebih santri dari mereka. Yang dulu lebih banyak ibadahnya daripada yang sekarang. Kalau yang dulu digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa mereka kaum yang kuning karena kurang tidur, selalu tahajud tiap malam. Mereka kurus-kurus karena mereka selalu puasa di siang hari. Dan mereka dalam keadaan begini, sebutkan kehebatan-kehebatannya. Salatnya sampai dikatakan membekas di dahinya dan di tangannya karena seringnya sujud di atas tanah, di atas pasir yang panas. Ini kehebatan kelebihan mereka dulu. Tapi toh dicerca oleh para ulama karena mereka sesat. Dikatakan dengan kalimat-kalimat tahdzir, hati-hati dari mereka. Mereka halikah, mereka binasa dan membinasakan. Mereka sesat, mereka begini. Sebutkan dengan apa yang disebutkan tadi. Dhalatun, mudillatun, halikatun, muhlikatun, mualimatun, mariqatun, kharijatun. Ini sifat-sifat jelek yang pada mereka. Adapun khawarij sekarang sudah pemikirannya sama, menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa plus kurang ibadah. Adanya ngadu ayam sambil nunggu qomati shalah. Kita tinggal nunggu qomat. Yang satu urusan dengan dunianya saja, yang satu olahraga terus. Ini pengajian. Dia sengaja lari-larinya, olahraganya lewat kajian kita. Sampai ketika kita bubar ketemu orang ini. Percuma kamu ngaji-ngaji kalau tauhid masih bercokol katanya. Percuma kamu membahas kajian apapun kalau tauhidnya masih bercokol. Oh, jadi lebih baik olahraga. Olahraga terus untuk jihad fisabilillah. Kata mereka, adzannya hayya 'alal jihad itu sudah berkumandang. Hayya 'alal jihad, tinggal qomatnya yang belum. Kita nunggu qomat. Astagfirullah. Nunggu qomat dari masanya NII dulu sampai sekarang enggak qomat-qomat. Entah kapan qomatnya. Barangkali mau qomat juga mereka, para polisi sudah tahu, oh sebentar lagi qomat. Belum qomat sudah ditangkap. Alhamdulillah. Mereka ini justru sama dalam kejelekannya, tetapi dalam perkara ibadahnya berbeda. Kembali kepada kita. Qala hadza illa khairu dalilin ala wujud hadhihi al-firqah wa tasalsulha. Kejadian-kejadian mereka membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, meledakkan bom di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, itu menunjukkan masih ada khawarij. Ada akbaru dalil atau khairu dalil, sebesar-besar bukti kalau mereka masih ada. Wa tasalsulha, dan masih bersambung dengan khawarij yang dulu. Buktinya ucapan Sayyid Qutb memuji pemberontak pertama yang memberontak pada Utsman bin Affan. Dalam bukunya Keadilan Sosial yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dicetak ulang sampai cetakan kesekian belas. Bayangkan. Artinya apa? Kalau dicetak sampai kecetakan yang ke-15, artinya apa itu? Laku. Artinya banyak yang suka dan banyak yang senang dengan pemikiran Khawarij. Di dalamnya Sayyid Qutb berkata bahwasanya kalau kita lihat dengan kacamata ini secara maknanya, idza nazarna bi'aini syariah, kalau kita memandang dengan kacamata syariat, kita akan melihat bahwa pemberontak yang memberontak pada Utsman lebih dekat kepada Islam daripada sikap Utsman. Ya, siapa yang jeli ketika membaca astagfirullah? Kok ini ucapan ngawur? Ada sedikit sekali. Cetakan pertama nggak ada yang ribut, cetakan kedua nggak ada yang ribut, sampai cetakan ke-15 laku keras. Nggak ada yang berbicara, nggak ada yang, wah ini ngawur, ini nggak ada. Padahal jelas-jelas dia memuji Khawarij. Ini dalil ala tasalsul, masih adanya sambung menyambung. Jadi kalau ahli sunnah mengikuti salafus saleh, mereka mengikuti salafus saleh. Pendahulu jeleknya yaitu Khawarij, bahwa mereka itu benar sesungguhnya.
buku tentang khilafah dan kerajaannya Al-Maududi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dicetak ulang sekian kali. Siapa yang jeli menyatakan bagaimana ini kok mencerca para sahabat? Yang dicerca siapa? Muawiyah dicerca. Amr bin Auf dicerca. Apakah bukan pengaruh Khawarij? Muslim yang saya hormati. Sekian banyak ucapan-ucapan mereka membuktikan tasalsuliha wa anna naslahum baqin, bahwasanya turunan mereka masih berlanjut, tidak seperti ucapan Abdurrahman bin Khalaf. Kata Allahu naslaha, semoga Allah memutus rantai mereka. Amin. Wala yumkin ayyuhal ikhwah wa hadhihi kama yuqal baina mu'taridatain. Dan itu tidak mungkin wahai saudaraku. Dan ini sebagaimana dikatakan dalam kurung. La yumkin an tadhhar ayyu bid'atin wa an yantashir ahluha aw yujad ahluha bi kasrah bi quwwah yasattiruna batilahum bid dima' la bil akhbar illa idza dha'afa nurus sunnah. Sebagai catatan dalam tanda petik, dalam tanda kurung, tidak mungkin akan muncul pemikiran mereka dengan sebesar-besarnya atau menyebar kemana-mana, yang syur ahluha, dan orang yang berpegangnya semakin banyak, atau wujudnya ada dengan banyak dan kuat lagi di sebuah negeri. Yusattiruna batilahum, mereka tulis kebatilan mereka dalam buku-buku, ditulis dengan tinta dan ditulis dengan darah. Ditulis mereka bidima, la bil ahbar, ditulis dengan darah, bukan hanya dengan tinta. Dengan tinta kita tahu bagaimana pendiri As-Saffah, atau bukan pendiri, ketua As-Saffah yang sekarang ini di penjara. Apakah terlibat betul atau tidak terlibat, atau hanya dituduh? Dia menerjemahkan satu buku tentang kafirnya negeri Saudi. Kira-kira bagaimana ulamanya? Kalau negeri itu kafir, itu orang yang katanya dia cuma tertuduh saja. La wallah, dia memang biang Khawarij gaya baru. Mereka menulis dengan darah, artinya dengan kejadian demi kejadian. Di sini mereka bunuh, di sana mereka bantai, di sini mereka ledakkan, di sana mereka culik dengan bom ini, dengan bom buku dan sebagainya. Illa idza dha'afa, kapan mereka mampu? Kapan mereka bisa? La yumkin. Illa idza dha'afa nurus sunnah. Tidak mungkin mereka bisa berbuat seperti itu kecuali ketika lemah cahaya sunnah di hati-hati kebanyakan para pemeluknya. Ini sebabnya. Kecuali ketika sunnah cahaya sudah redup di hati-hati kaum muslimin. Wa dha'afa ahlu sunnah, dan ahlu sunnah sudah semakin lemah. Cintanya kepada sunnah semakin lemah. Bencinya kepada kebid'ahan semakin lemah. Sehingga melihat kebid'ahan, yaitu kan pendapat mereka, semangatnya kan bagus, kita ambil semangatnya lah. Astagfirullah. Giliran ketika sunnah diinjak-injak, mereka diam. Astagfirullah. Ini yang menyebabkan mereka tumbuh subur. Wa hadhihi sunnatullahi fi khalqih. Dan ini sunnatullah di atas makhluk-makhluknya. Wa qad nassa ahlul ilmi, para ulama telah menyatakan dengan tegas, zuhurul bid'ah lahu asbabun, munculnya kebid'ahan memiliki sebab-sebab. Wa min a'zami asbabih, dan diantara sebesar-besar sebabnya adalah dha'fus sunnah wa hamlutuha. Saya ulangi. Wa min a'zami asbabih, diantara sebesar-besar sebabnya adalah lemahnya sunnah dan para pembawa sunnah. Ini lemahnya sunnah di hati-hati kaum muslimin, dan lemahnya para pembawa sunnah, artinya lemahnya kalian, lemahnya kita, lemahnya salafiyin ahlu sunnah. Selalu basa-basi, selalu menyatakan, tapi kan mereka mengajarkan tauhid juga. Lihat bukunya, tauhid. Bahkan nama kelompoknya Abu Bakar Ba'syir, Ansar Tauhid, Masya Allah, membela tauhid.
Jangan tertipu dengan nama, jangan tertipu dengan gelar, jangan tertipu dengan yel-yel syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Jangan kalau mereka mengkafirkan kaum muslimin. Jangan kalau mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Jangan mereka anjasul arjas. Dan ini bukan ucapan saya. Ucapan Syekh Al-Alim yang menulis kitab Asy-Syariah Imam Al-Ajurri rahimahullah. Bahkan itu di awal kitab. Silakan buka di awalnya tentang Babul Khawarij. Bahwa haulai mereka adalah kaum anjasul arjas. Yang najis, rijis, kotor, busuk. Dan jangan kaget dengan ucapan kerasnya Imam Al-Ajurri. Karena Rasulullah SAW menggambarkan mereka juga dengan jelek sekali. Apa kadang-kadang diucapkan? Mereka syarrul qatla tahta adimis sama. Yang terbunuh dikatakan syarrul qatla. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan siapa yang terbunuh dari ahli sunnah oleh mereka dikatakan khairukum man qataluh. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sehingga kalau dibunuh oleh Khawarij bangga. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man qataluhu, mereka yang dibunuh oleh Khawarij. Siapa di antaranya? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali ibn Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Dan juga beberapa yang lainnya dibunuh oleh mereka. Dan termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masih ada lagi kalimat Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Tentang mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Apakah kurang keras? Sehingga jangan kaget dengan ucapan Imam Al-Ajurri, anjasul arjas. Haula'il khawarij wa tulalatuha. Khawarij dan turunannya. Tapi mungkin yang sekarang lebih mending, bukan, lebih jelek. Kenapa lebih jelek? Karena ibadahnya pun enggak terlihat. Enggak seperti mereka dulu yang ibadahnya betul-betul serius, sungguh-sungguh. Kan Allah kembali kepada kitab. Qala habibullah wa min asbabih a'zam asbabih, sebesar-besar sebabnya adalah ketika kita lemah, selalu bertoleransi, tapi mereka juga punya jasa, tapi mereka juga punya kelebihan. Mereka memang menyimpang dalam masalah itu, tapi lihat semangatnya, mereka hebat dalam semangatnya, mereka semangat jihadnya tinggi, mereka astagfirullah. Sururiyah. Mereka adalah orang-orang yang membuat fitnah dan membuat lemahnya pemahaman ahli sunnah tentang sesatnya Khawarij. Mereka yang melemahkan. Para imam-imam terdahulu menggambarkan betapa jeleknya Khawarij supaya kaum muslimin jauh dari pemikiran Khawarij. Tetapi gara-gara sururiyah, gara-gara hizbiyah, gara-gara mutamayyi'in, orang-orang yang lemah gemulai, toleran sana, toleran sini, bijak sana, bijak sini, bijak itu, bijak kemana-mana, akhirnya menjadikan mereka lemah. Menjadikan ahli sunnah lemah. Masih di atas sunnah dari satu sisi, tapi sisi lain selalu menyatakan pembelaan. Tapi mereka juga mengajarkan tauhid. Tapi mereka juga mengajarkan sunnah kok. Tapi mereka. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah. Itu judulnya. Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah, bersatunya tentara barisan pejuang kaum muslimin. Juyus, jais itu tentara yang ingin berperang terhadap para Mu'attilah, Jahmiyah dan termasuk Khawarij, Mu'tazilah. Artinya perang terhadap mereka, walaupun kita tidak menghalalkan darah pada mereka, tapi perangnya kita dengan lisan, dengan hujjah wal bayan, dengan dalil wal Quran wal ahadits. Demikian pula Syekh Salfiq menulis buku juga. Ulama kita hari ini yang judulnya juga seperti itu. Begitu seramnya kalimatnya. Salus suyuf wal asinna. Pedang-pedang yang terhunus dan tombak-tombak yang terhunus terhadap mereka ahli bid'ah yang mengaku ahli sunnah. Ini terhadap sururiyin ya, bukan terhadap khawarijnya, sururiyinnya. Dikatakan ad'iyah sunnah, pengaku-pengaku ahli sunnah, tetapi selalu membela ahli bid'ah. Saif wasinan, pedang, tombak, perang, tentara, itu bahasanya. Menunjukkan bahwa ahli sunnah selalu memerangi mereka dengan hujjah, dengan dalil, dengan bayan, dengan keterangan. Enggak pernah memberikan pembelaan.
Nggak pernah menyatakan tapi mereka juga punya salah, nggak pernah. Itu adalah bid'ah baru dari bid'ahnya Hizbiyah, yaitu bid'ah sururiyah. Memuji ahlul bid'ah. Dan itu yang menunjukkan lemahnya sunnah di hati mereka. Kata Ibnu Qayyim dalam bukunya Tentara Islam, bersatunya tentara Islam melawan mereka ahlul bid'ah, dikatakan nukilan dari Syekhul Islam. Wa hadzal ladzi kanat al-Jahmiyah yuhawilunahu qad sarraha bihi al-mutaakhiruna minhum. Dan apa-apa yang dipegang oleh Jahmiyah dulu, yang berupaya untuk diucapkan waktu itu, ternyata sekarang ditegaskan pula oleh orang-orang belakangan. Artinya Ibnu Qayyim menganggap bahwa turunannya Jahmiyah masih ada. Wa kana dhuhurus sunnah wa kasratul a'immah fi 'asri ulaik yahulu bainahum wa bainat tasrih bihi. Dan dulu karena sunnah menonjol, karena banyaknya para imam-imam ahli sunnah yang menerangkan pentingnya sunnah dan jeleknya bid'ah di masa mereka, itulah yang menghalangi Jahmiyah untuk menyebarkan pemikiran mereka. Mereka terhalang untuk tasrih bihi, terhalang untuk menegaskan pemikirannya. Falamma ba'udal ahdu wa khafiyatis sunnah, ketika zaman semakin jauh dan sunnah semakin samar, semakin hilang di masyarakat, wanqaradat al-a'immah, dan para imam-imam juga berkurang, sarrahatil jahmiyatun nufah, maka Jahmiyah, para penolak sifat, muncul semakin berani, semakin banyak. Bima kana salafihim yuhawiluna, dengan sesuatu yang sama yang pernah diupayakan oleh orang terdahulu mereka. Mau mengupayakan kesesatannya, menyebarkan, enggak berhasil. Tetapi belakangan berhasil. Karena dulu para imam al-sunnah selalu memperingatkan bahayanya bid'ah dan mentahdzir bahayanya ahli bid'ah. Tetapi belakangan sudah mulai lemah, maka saat itu kebid'ahan semakin berani. Wala yatamakkanuna min idharih, adapun dulu mereka tidak mampu, tidak berhasil untuk bisa menampakkan pemikirannya. Karena bin Azza melihat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kenapa dulu Jaham bin Safwa ketika pertama mencetuskan, berapa pengikutnya? Hah? Bisa dihitung dengan jari. Sembunyi-sembunyi takut. Kenapa? Ya bisa lihat. Ja'ad bin Dirham kemarin disembelih. Dan kemudian Jahm bin Safwan dimusuhi oleh para ulama, diperingatkan bahayanya, hati-hati, dia sesat dan menyesatkan. Tapi kok belakangan kok tambah banyak? Pemikiran Mu'tazilah dalam bentuk Asy'ariyah, dalam bentuk Kullabiyah, dalam bentuk ini dan itu terus bermunculan. Dalam bentuk jaringan iblis la'natullah alaih, jaringan Islam liberal. Kenapa? Karena semakin lemah dakwah sunnah. Karena semakin lemah cahaya sunnah di hati-hati kaum muslimin, sehingga munculnya bid'ah tidak dianggap besar. Itu ya enggak apa-apa, biarlah masing-masing punya pendapat. Loh, dulu geger mereka, hati-hati, ada seorang yang memiliki pemikiran ngawur, sesat, begini dan begitu, ramai, dan para ulama berbicara, hati-hati dengan ribuan. Sekarang dilaporkan ke gurunya, ke syekhnya, ke kiainya, sudahlah, masing-masing dengan pendapatnya, biar aja. Ini penyebabnya. Akhirnya ahli bidah semakin berani. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim. Qala rahimahullah, inna min a'zami alamati zuhuril bidah, di antara sebesar-besar tanda kemunculan kebid'ahan adalah dha'ful ilmi sunni. Penyebab besar, sebesar-besar penyebab dan tanda-tanda akan munculnya kebid'ahan adalah lemahnya ilmunya ahli sunnah. Ahli sunnah tapi ilmunya sedikit. Ahli sunnah tapi nggak ngaji. Ahli sunnah tapi ngaji sebulan sekali kalau daurah tok. Ahli sunnah dia tapi nggak pernah ngaji kecuali setahun sekali kalau ada daurah nasional. Kaum muslimin yang saya hormati, dha'ful ilmi sunni salafi. Ketika lemahnya ilmu seorang sunni salafi yang sahih, an-naqi al-mabni 'ala al-wahyain. Ilmu dari sumber Quran dan sunnah yang murni, ala manhaj nubuwah, di atas manhaj Nabi SAW yang terjaga. Kalau ilmu ini lemah pada ahli sunnah, nggak akan merasa besar kalau ada penyimpangan.
biasa-biasa saja. Ketika kita kenal betapa menyeramkannya ular berbisa yang ganas, kita takut. Tapi jangan heran kalau anak kecil berani. Terpuji apa nggak terpuji? Kok berani ya anak kecil itu? Kenapa kok dia berani? Dia nggak kenal itu apa, nggak paham. Dia deketi dengan merangkak, dia pegang ular itu. Ini alim takut, ini jahil berani. Ini alim mengerti, ini berbahaya, ini berbisa, ini mematikan. Anak kecil tadi nggak tahu ini selang atau tali. Demikian pula ketika kebid'ahan itu muncul di tengah-tengah masyarakat ahlu sunnah. Kalau ahli bidah kita nggak bahas. Ahlu sunnah muncul di tengah-tengah mereka kebid'ahan. Yang alim tahu, ini bahaya. Tetapi yang jahil nggak ngerti. Kenapa sih? Kok ahlu sunnah sama ahlu sunnah kok ribut? Kenapa sih? Kok bantah-bantahan? Kenapa? Karena yang awamnya ahlu sunnah nggak ngerti kalau itu berbahaya, kalau itu berbisa, kalau itu mematikan, nggak ngerti. Dikiranya itu hanya pendapat saja. Kenapa sih kalau kita berbeda pendapat? Kenapa kok salafi harus pecah? Kenapa ahlu sunnah harus pecah? Iya, karena mereka para ulama tahu ucapan itu kalau dibiarkan akan menjadi begini, dan akhirnya binasa, mematikan, berbisa, betul-betul berbisa. Orang kalimatnya sepertinya bijak kok. Ya kita jangan lupa dengan jasa-jasanya mereka. Iya kan? Kayaknya bijak sekali. Orang awam tertipu. Wah, ini ustadz bijak sekali. Betul-betul orang yang berakhlak mulia. Tidak pernah dia mengatakan fulan kata, nggak pernah. Dia belum menyatakan iya memang dia punya kesalahan. Tapi beliau masya Allah, dia alim, dia menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid. Ini ustaz saya. Orang awam terbawa. Tetapi giliran mereka yang punya ilmu, wah ini bahaya, penggembosan namanya. Dan ini penyebab lakunya kebid'ahan, penyebab menyebarnya kebid'ahan dengan cepat. Kalau seperti ini dai-dainya, apa jadinya masyarakat kaum muslimin? Muncul kebid'ahan dibiarkan, 2 kebid'ahan dibiarkan, 3 kebid'ahan sampai semakin besar. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yujad tullabul ilm lakin da'af zahirun baina mashi. Yujad tullab ilmin lakin da'af zahirun bayin mishin. Sekarang ucapan penulis seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari. Didapati ada beberapa tullabul ilm, masya Allah, tullab al-ilm, cari ilmu. Lakin ad-dha'fa zahirun bayyin, tetapi kebodohannya tampak jelas pada dirinya. Masyin, terhina. Idza ma dhahara hadha ad-dha'f fi jihat tamaman annahu satadhhar fi tilka al-jihah nahlatun wa bid'atun wa firqatun biquwwah. Kata beliau, kalau muncul di satu tempat kelemahan, kebodohan seperti itu terjadi di masyarakatnya, ada tulabul ilm tapi jahil, masih bodoh, masih awam, masih pemula, tamaman, percayalah akan muncul di sana kebid'ahan. Kalau kebodohan menyebar di kota Cirebon ini, yakinlah sebentar lagi akan muncul kebid'ahan yang lebih dahsyat. Kalau menyebar kebid'ahan di satu desa, kebodohan satu desa, ahli sunnahnya nggak ngaji, nggak belajar, tunggu. Tamaman, percayalah dengan benar, sebentar lagi akan muncul kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan, biquwwah, dengan berani. Li'adami aw liqillati, karena tidak ada atau karena sedikitnya al-quwwah al-ilmiyah, karena kurangnya atau bahkan tidak adanya kekuatan ilmu pada mereka. As-sunniyah, yang bersifat sunnah, ilmu sunnah, allati nadfa'uha wa tubayyin awaraha, tidak adanya ilmu yang bisa menjelaskan bahwa itu salah, itu menyimpang, itu bid'ah, itu dhalalah, itu berbahaya, itu berbisa, enggak ada. Itu masalahnya. Qala, dikatakan selanjutnya, wa fil muqabil
ma'alatis sunnah wa qawiyat fi makan. Dan sebaliknya, fil muqabil maknanya sebaliknya. Dan sebaliknya, kalau di satu desa sunnah semakin tegak, wa qawiyat semakin kuat, ahli sunnahnya berilmu, masya Allah, tingkatan keilmuannya tinggi di satu tempat, wa qawiyah hamlatuha, dan para pemegang sunnahnya juga kuat ilmunya, masya Allah, cahayanya juga terang sekali, kecuali khabat bid'ah, kecuali akan sirna kebid'ahan di sana, akan berkurang sedikit demi sedikit kebid'ahannya, mengkikis kebid'ahan. Wa khaba ahluha wa la bud, dan niscaya ahlul bid'ah khaba wa khasra, mereka akan bangkrut, rugi, mereka akan gak laku. Baru menyatakan satu kalimat, anak-anakmu masih kecil itu mengatakan bid'ah, itu beda, pelati dolalah. Malu dia berbicara. Kenapa? Masyarakatnya semua ngerti sunnah, paham sunnah, berilmu dengan sunnah, tahu itu bertentangan dengan ini bertentangan dengan itu. Bahkan di satu daerah, di daerah ahlu sunnah di Pakistan sana, ketika ada tokoh sufi masuk di sana untuk memberikan bayan, setelah sholat berdiri berbicara bayan, ramai mereka bertanya dalil, mad dalil, aina al-hujjah, nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa menjawab dan diketawakan, kemudian pergi. Ditertawakan, baru tanya dalil, nggak bisa menjawab, tertawa semua anak kecil itu tertawa, karena nggak tahu dalilnya, nggak tahu dalilnya. Ini masyarakat ahli sunnah, masyarakat yang masya Allah ilmunya tentang sunnah menengah ke atas. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian keadaan yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim tadi, bahwa penyebab munculnya kebid'ahan adalah kebodohan ahli sunnah atau redupnya cahaya sunnah. Wal wajib al-ihtiyat wa akhdh al-hadar wal isti'dad bid-dara'ah ila Allah bi an yansura sunnah wa ahlaha. Maka yang wajib adalah berhati-hati, waspada, dan bersiap-siap untuk melawan setiap kesesatan dan kebid'ahan dengan ilmu. Sekali lagi, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Bi an yansura sunnah wa ahlaha. Bertekadlah untuk membela sunnah dan membela ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah. Wa an yajtahida ahluha fi tahsil al-ilm as-sahih. Dan hendaklah bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sahih ini, ilmu sunnah, ilmu yang diucapkan oleh para ulama secara sepakat, ijma', prinsip-prinsip ahlu sunnah. Litabyin al-haqq wal khalq, litabyin al-haqq lil khalq, untuk menerangkan kebenaran pada seluruh makhluk. Berarti apa yang diwajibkan? Pertama, berhati-hati, waspada, bersiap-siap, bertekad untuk melawan segala kebid'ahan dengan ilmu, yang berarti harus bersungguh-sungguh untuk belajar, mencari ilmu terus. Wa dahdal bid'ah atau bid'ah wa ahlaha bi'ilmin wa adlin, dan setelah dia mendapatkan ilmu, hendaklah dia terangkan ilmu tadi yang benar kepada masyarakat dan terangkan sesatnya kebid'ahan. Jangan khawatir, jangan takut. Allah bersama kalian. Allah bersama mereka alladzina taqaw wa hum muhsinun, orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Menyampaikan ilmu ihsan, menerangkan kebatilan ihsan, menerangkan sesatnya Asy'ariyah Kullabiyah itu ihsan. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Terangkan Asy'ariyah sesat dan menyesatkan. Abul Hasan sendiri rahimahullah wa ghafarallahu lahu sudah taubat dari pemikiran Asy'ariyahnya, pemikiran Kullabiyahnya. Maka terangkan, ini kasih sayang buat kaum muslimin. Mu'tazilah banci dalam kurung Asy'ariyah. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kenapa? Kalau nggak pernah disampaikan, mereka nggak pernah sadar, nggak pernah tahu kalau itu sesat. Nanti khawatir, jangan-jangan nanti khawatir. Kalau kita ikhlas, mereka akan melihat ciri-cirinya bahwa ini orang ikhlas, menyampaikan untuk kebaikan, menyampaikan untuk menyelamatkan kaum muslimin seluruhnya dari dhalal, dari penyimpangan, dari kesesatan.
Kalau mereka tahu ternyata ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri, insya Allah mereka akan paham. Dan mereka bukan marah, berterima kasih insya Allah. Mereka akan bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada da'i yang menyampaikan bukti-bukti kesesatan Asy'ariyah. Yang ternyata mereka seperti Mu'tazilah. Kembali kepada ucapan penulis. Qala, hendaklah kita bersungguh-sungguh belajar, mencari ilmu dan menyampaikannya kepada masyarakat. Wabahdil bid'ah, dan menumpas kebid'ahan dan juga memperingatkan mereka dengan ilmu dan keadilan. Lihat catatannya, dengan ilmu dan keadilan. Percuma caci maki kalau tidak diiringi ilmu. Mereka begini, isinya caci makian. Dalil tidak ada. Itu hanya membuat mereka marah dan terjadilah berbagai macam fitnah. Tetapi kalau dengan ilmu, dengan bukti, dengan dalil, niscaya mereka akan paham. Qila lil Imam Abdullah ibn al-Mubarak, dikatakan kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ila mata tatlubul ilm? Sampai kapan kau cari ilmu? Jawabnya, qala ila an amut, sampai saya mati. Sampai kapan? Sampai saya mati. Setiap saya buka daurah, buka kitab-kitab, mesti dapat yang baru. Artinya apa? Artinya ilmu kita belum seberapa. Buka lagi daurah berikutnya, materi yang sama, dapat lagi yang baru. Yang kemarin kita nggak tahu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kita masih jauh, masih banyak ilmu-ilmu yang kita belum baca, yang belum kita ketahui. Maka ila mata tatlubul ilm ila an amut, sampai kita mati. Wasawarif anil haqqi katsiratun. Maka faktor-faktor yang menyimpangkan dari kebenaran itu banyak bentuk-bentuknya. Tashghibat ahli al-ahwa ala ahli al-haq. Di antara fitnah-fitnah, faktor yang menyebabkan terhalangnya seseorang dari kebenaran, di antaranya tashghibat ahli al-ahwa, tipuan-tipuan ahli al-ahwa atau syubhat ahli al-ahwa terhadap ahli al-haq. La taqul ana fi ma'manin, jangan kamu katakan saya aman, jangan kamu merasa aman. La, qad syughiba atau yushaghab 'alaika ahadun bi syubhatin. Bisa jadi ada seseorang yang menyebarkan fitnahnya, tipuan-tipuannya, syubhat-syubhatnya kepadamu dengan satu syubhat. Fataribu, kemudian kamu goncang. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Jangan merasa tenang. Tashghibat katsirah, tipu daya mereka banyak. Mereka menyebarkan zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang dirangkai dan menipu. Yang ketika dilihat sepertinya hak, ternyata di baliknya adalah kebatilan. Ketika dilihat sepertinya dia sunnah, tetapi yang dibungkus dengan sunnah itu adalah kesesatan. Hati-hati. Kata beliau, la taqul ana fi ma'manin. Jangan salah seorang kalian berkata, saya aman kok, tenang aja. Jangan. Semua harus khawatir. Harus berjaga-jaga. Harus waspada. Karena peperangan masih berlanjut. Ilmu dan syubhat. Peperangan antara ilmu qala Allah wa qala Rasul. Peperangan antara hujjah qat'iyah dari Quran dan Sunnah dengan syubhat-syubhat yang kayak dalil, ini terus berlanjut sampai hari ini dan sampai besok. Sampai yang akan datang. Akan terus berlanjut. La taqul ana fi ma'manin. Jangan berkata saya aman. Semua kita terancam bahaya tersebut. Kita enggak datang untuk mendengarkan syubhat mereka. Kita enggak sengaja mendengar dari radio mereka. Kita enggak sengaja untuk mendengarkan ocehan mereka dalam perdebatan. Enggak. Ternyata kita dapat dari orang yang merupakan teman kita sendiri, yang ternyata sama'un lahum. Sama'un lahum, tukang dengar mereka. Ini teman kita. Tetapi tukang dengar mereka. Nanti balik, oh saya dengar kemarin, dia bilang begini. Masuk enggak kepada kita? Masuk. Balik itu sudah hati-hati.
Sudah sangat hati-hati. Nggak mau duduk bersama mereka. Nggak mau duduk di kajian mereka. Nggak mau mendengarkan ceramahnya. Nggak mau dengarkan radionya. Nggak mau. Karena mereka sudah jelas-jelas bal mobil. Sesat dan menyesatkan. Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Asy'ariyah. Kita khawatir. Ternyata yang membawanya teman kita sendiri. Oh, kemarin saya dengar radio. Katanya begini. Oh, jadi kamu penyambung lidahnya mereka. Oh, bukan. Saya cuma nanya. Itu namanya kamu dengan tidak sengaja menyambung lidahnya mereka. Jangan dengarkan. Ngapain? Jangan mencari penyakit. Jangan mencari penyakit. Hendaklah kita justru menghindar dari penyakit-penyakit yang bernama syubhat. Kata beliau, hafizahullah, tasyghibat biasanya dalam bentuk syubhat-syubhat. Ketika masuk kepadamu satu syubhat, fatattaribu wa la tajid laha jawaban. Kamu bingung, kamu lari ke sana kemari, kamu tidak bisa menjawab. Kamu bingung. Kamu gelisah. Ini gimana jawabnya? Tanya temanmu, bukan menjawab, malah bingung bareng. Tanya kepada yang ketiga, iya, saya juga bingung. Jadi 3 yang bingung. 3 ini tanya kepada teman-temannya, lu bisa menjawab juga. Jadi 9 yang bingung. Kuadrat. Bertambah banyak bukan dengan deret hitung, tetapi dengan deret ukur. Kemudian kata beliau, hadhil firqah min akhbaril firqah. Yang kita bahas Khawarij. Ini adalah aliran yang sangat berbahaya terhadap umat Islam. Yang menyebabkan perpecahan di tengah kaum muslimin mereka. Yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin mereka. Yang menyebabkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin mereka. Qad istabahu dima ashabi Rasulullah. Mereka menghalalkan darah, bahkan darah para sahabat sekalipun. Mereka halalkan. Apalagi darah yang lain. Apalagi orang yang di bawah para sahabat. Fa kaifa la yastabihuna dima'a man ja'a ba'dahum? Maka bagaimana mungkin mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang datang setelah para sahabat? Utsman bin Affan dikatakan tidak adil. Apalagi penguasa sekarang. Utsman bin Affan dikatakan halal darahnya. Apalagi presiden sekarang. Habis. Mereka kafirkan dengan terang-terangan. Wa yubarriruna li anfusihim kulla fi'lin mashi. Kemudian mereka menganggap baik perbuatan-perbuatan keji mereka. Menculik, membunuh baik. Menumpahkan darah kaum muslimin baik. Merampok, menjarah baik, kata mereka. Bayangkan. Yubarrirun li anfusihim kullu fi'lin mashi. Menganggap baik perbuatan-perbuatan yang keji, busuk, yang baik. Melanggar perjanjian baik menurut mereka. Tidak menghormati tamu-tamu negara. Yang baik oleh mereka. Tidak ada tamu-tamuan. Mereka kafir, halal darahnya. Rasulullah SAW tidak membunuh tamu walaupun kafir. Berarti mereka betul-betul membalik agama 180 derajat. Wa kullu kabiratin yartakibunaha safun wa sariqatun. Maka semua dosa-dosa besar yang mereka lakukan, safwatun wa safun, sariqatun, qatlun, ightiyalun, tarku salatil jamaah, halqul liha, istima'ul musiqi, bay' mukhaddirat wa ghayriha kathir. Kullu hadha ya'tunahu wa yata'atawnahu bihujjah iqamati syariatillah. Perhatikan ucapan beliau. Allah yang menyaksikan sendiri keadaan Khawarij gaya baru di masa kini. Kata beliau, apa yang mereka lakukan? Tidak lain kecuali kekacauan, pengacauan, gerakan pengacau keamanan, GPK, syariqatun, pencurian, perampokan, qatlun, pembunuhan, waqtiyalun, penculikan, wa tarki salatil jamaah, tidak salat jamaah karena dianggap kafir imamnya. Halqul liha, mencukur jenggot, musbilul izar, dengan alasan menyembunyikan identitas. Karena mujahid fisabilillah harus disamarkan identitasnya. Istima'ul musiqi, mendengarkan musik, mereka juga kerjakan sebagai sama, kamuflase saja. Dan saya pernah mengetahui yang demikian. Di zaman saya masih SMP atau SMA.
masih seumur mereka, masih remaja, diajak pengajian yang aneh. Pengajian disuruh masuk semua, sendal-sendal, masuk. Tengok kanan, tengok kiri, kayak maling. Tengok kanan, cepet, masuk. Sendal masuk. Enggak boleh ada tanda-tanda pengajian. Sendal dimasukkan semua, pintu ditutup rapat, segala ditutup, kemudian di depan disetelkan musik, radio dengan keras. Kita ngaji di belakang. Kenapa kaum muslimin nggak boleh tahu? Mereka juga kaum muslimin. Kalau kamu mengajar Islam, mengajarkan keislaman, maka mereka kaum muslimin boleh dengar. Kenapa nggak boleh? Ini sudah keanehan. Ditambah lagi menghalalkan musik untuk menselimurkan, untuk mengkamuflase kajian tadi seakan-akan nggak ada kajian karena ada suara musik keras di depannya. Bayan muhadirat, jual narkoba. Terjadi apa tidak terjadi? Terjadi. Ngakunya mujahidin Afghanistan, tapi menanam ganja. Nggak masuk akal sama sekali. Dan mereka anggap baik. Tapi kalau orang lain berbuat dosa besar, kafir, halal darahnya. Mereka bergelimang dosa besar dan menganggap bahwa itu boleh. Menganggap halal. Berarti kalau kaum muslimin berbuat dosa-dosa dikafirkan, padahal mereka tidak istiqlal, sedangkan mereka sendiri melakukan sekian banyak dosa dan menganggap halal dengan istiqlal. Oh, enggak apa-apa kalau dalam rangka merahasiakan identitas, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa kalau pejuang mujahid harus kita samarkan identitasnya. Dan saya pernah dengar dari satu orang yang masih saya tahu orangnya, entah hilang di mana, menyatakan bahwa gamismu, imamahmu, jenggotmu itu kayak antena yang tinggi di atas. Wah, itu dia orangnya, langsung kelihatan. Saya tanya, kalau kelihatan kenapa? Oh, enggak, maksud saya itu kan kita harus kita harus sembunyikan diri, jangan sampai kita ketahuan kalau kita mujahid. Aneh. Kenapa demikian? Karena mereka memang dasar pemikirannya sudah aneh. Tidak mementingkan la ilaha illallah, tapi mementingkan bagaimana mendapatkan kekuasaan. Sehingga mereka halalkan sekian banyak cara. Kullu hadza ya'tunahu yata'atawnahu, itu semua mereka saling berikan, mereka kerjakan bihujjati iqamah, dengan dalil menegakkan syariat Islam. Ma aqamu syara'allahi fi anfusihim fa kaifa yuqimuna fi ghairihim. Kalau mereka enggak bisa melaksanakan syariat Islam pada diri mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka menegakkan syariat Islam di negeri mereka? Kalau mereka enggak bisa melaksanakan syariat Islam pada diri mereka, bagaimana mungkin akan menegakkannya di negeri kita ini? Mereka demonstrasi dengan berbagai macam spanduk tulisannya, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Jihad fisabilillah. Dalam keadaan mereka rata-rata rata-rata muslim, rata-rata tidak menegakkan sunnah, dan perempuan dan laki-laki, ikhwan dan akhwat ikut tampil demonstrasi tegakkan syariat Islam. Kalau menegakkan syariat, jangan ikhtilat dong. Bagaimana mungkin akhwat dan ikhwan campur jadi satu dalam demonstrasi, jalan-jalan keliling kota, rombongan, masya Allah. Mejeng itu namanya haram. Mejeng itu haram. Wala tabarruj al-jahiliyatil ula, kata Allah. Wala tabarruj al-jahiliyatil ula. Jangan tabarruj untuk keperluan yang penting saja dengan sekian syarat. Kalau terpaksa harus keluar, harus begini syaratnya, hijabnya dan seterusnya. Ini tidak wajib, tidak sunnah, bahkan bid'ah. Mereka keluar rumah, perempuan-perempuan itu. Maka ini sudah keluar dari sunnah. Maka kalau mereka tidak bisa menegakkan sunnah pada diri mereka, apalagi mau menegakkan sunnah pada negeri mereka. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada salat al-asr bi'idznillah ta'ala sedikit, dan kemudian dengan pertanyaan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kemudahan. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa nakum bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.